Kenapa? Karena kenapa ya perilaku manusia ini terbentuk bisa begini gitu. Artinya kan ada yang melatar belakangi hal tersebut kan. Nah, jadi makanya saya pun sebenarnya awalnya mengira ya kayaknya belajar sejarah ini membosankan. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, kayaknya lebih seru gitu. Kita jadi banyak tahu hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu kan gitu kan. Kemudian kira-kira kalau belajar sejarah di perguruan tinggi ini punya kendala nggak? Untuk itu Bang, kan sejauh ini yang saya lihat itu tergantung dulu Bang. Kan ada yang sejarah ini ada yang pilihan terakhir, kebanyakan yang ngambil gitu Bang. Istilahnya orang tuh masuk tidak ada pilihan lagi, baru masuk sejarah. Dan bahkan bukan cuma di sejarah juga menurut saya Bang, di semua jurusan juga kalau memang kita nggak tekun itu bakalan nggak unik-uniknya, maksudnya nggak bakalan enak-enaknya kayak gitu. Jadi kendala emang betul ada di kendala dalam diskusi dalam ini. Kadang-kadang gini Bang, kan ada yang di Imam Syafi'i nggak saya Bang ya. Kadang kalau kita belajar sejarah, diskusi tentang sejarah yang sama orang yang paham, di situ kadang ada bertolakan belakang di situ susahnya Bang. Bertolak belakang kayak gini Bang. Contoh nih, aku ada beberapa diskusi dengan masyarakat kayak gitu. Walaupun aku anak sejarah nih, memang ada beberapa masyarakat tuh memang belum pasti tahu juga tentang sejarah itu bagaimana mendetail gitu Bang. Bahkan ilmuwan itu juga pasti ada yang, maksudnya yang bisa kita koreksi dalam sejarah tersebut kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan gitu Bang. Ada yang betul-betul antusias, baca buku, artikel, mendengar, mencari di sosial media sekarang nih gitu, melihat bagaimana sejarah atau terjun langsung. Itu enak kita berdiskusi Bang, diskusi nyambung kayak gitu. Tapi ketika kita berdiskusi dengan orang dia paham sejarah gitu Bang, kadang-kadang kan pendapat saya dengan dia kan agak berbeda gitu. Seperti saya ada dengan masyarakat lah, mungkin nggak perlu saya sebut nama. Saya dibilang, oh ini pengalaman contohnya, oh ini Adli perjuangan sejarah tapi nggak paham kayak gitu. Nah, beliau menyampaikan sejarah itu bla 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 gini. Tapi ada yang menurut saya itu cocok dengan saya, tapi banyak itu lebih nggak cocok. Yang missnya bukan nggak tahu banyak, lebih yang ini kan mungkin beliau sudah lebih tua, mungkin dapat cerita yang ini mungkin sejarah lisan lah, bilang dari mulut ke mulut. Kan dari itu kan belum efektif benar kayak gitu. Jadi di cerita sehingga cerita. Jadi untuk itu saya lebih baik diam gitu Bang. Lebih baik diam dan mendengarkan. Istilahnya gini, oh gini. Kok ada saya ambil, kalau enggak ya saya diam aja kayak gitu. Bukan saya nggak mau membantah dan ini. Karena kan ada poin yang tersendiri di situ. Poin yang saya lebih luan makan garam dari kamu. Gitu. Berarti tantangan mahasiswa ilmu sejarah ini salah satunya ketika berdiskusi dengan seseorang gitu ya. Seseorang yang maksudnya yang gini, yang kayak dibilang bodoh juga kita bilang bodoh, dia mengetahui kayak gitu. Cuman kan sekarang orang kan kalau memang dia kan ada menekan kayak gitu Bang, dia pendapatnya ini bagaimana cara harus benar, sedangkan kami anak sejarah kan nggak boleh begitu gitu. Harus jelas tuh, harus jelas dia. Apa daftar pustakanya lah kalau harus jelas. Kita nulis makalah atau skripsi ya. Betul. Sumbernya ya, dari mana nih barangan gitu. Sama mahasiswa lain, sama dosen, alhamdulillah ini lancar-lancar aja kayak gitu, karena saling nyambung. Kalau belajar sejarah di kampus ini sebenarnya mahasiswa tuh banyak baca buku. Ada dua Bang, ada yang dihafal, ada yang memang maksudnya yang tertanam dalam yang dipahami kayak gitu Bang. Kayak saya sendiri dalam penerapan Bang ya. Sejauh ini saya kan ada di kuliah itu kan ada presentasi itu Bang. Umpama ini kita masuk di pemikiran sejarah kayak gitu. Kan ada dosen tuh memberikan judul-judul kelompok ini kayak gitu. Jadi berdasarkan apa? Kayak ada ditulis kayak gitu, berapa buku, berapa jurnal kayak gitu. Nah, jadi pengalaman saya tuh ketika saya ingin cepat menyerap ilmu tuh gitu Bang kan. Saya menerapkan seperti kalau pesantren dulu kan banyak menghafal gitu Bang. Dan itu di saya kurang efisien, maksudnya kurang masuk di saya kayak gitu. Saya cepat lupa terhadap itu. Jadi saya menerapkannya tuh gini, mungkin ini tip bagi kawan-kawan juga. Nah, jadi ketika saya 2 hari sebelum presentasi gitu Bang kan,
memaparkan apa itu, pertama saya harus mencari sebelum umpama ini konflik Aceh gitu. Sebelum konflik Aceh itu apa terjadi? Apa yang melatar belakang konflik tersebut? Istilahnya spoiler lah sedikit kita sampaikan. Habis itu kita masuk. Habis itu dampak dan berikut penyelesaian terhadap itu. Itu yang saya terapkan selama ini gitu Bang. Dan ketika mempresentasikan, saya tidak akan membuka makalah dan buku. Saya akan meletakkan semua makalah dan saya mempresentasikan dari yang saya sudah pelajari. Apa yang dipahami? Paling pahami. Tapi bukan gitu saya masuk kuliah, saya baca enggak. Minimal 3 hari dan 4 hari sebelum saya sudah menguasai hal tersebut. Belajar dulu lah. Iya, belajar pahami dulu lah kan gitu. Untuk itu Bang kan lebih ke ini, yang perlu yang dihafal gitu Bang. Dihafal ke tahun, tanggal, gitu. Tempat kayak gitu. Itu yang perlu dihafal. Kan nggak mungkin kita ngasal buang ataupun agak lupa tuh kita bilang sekisaran 1900-an kayak gitu. Nah, itu bisa ada tahunnya lah kayak gitu. Atau kita ulang buka sedikit. Kalau kuliah kan bisa buka buku gitu Bang. Oh, di tahun ini kayak gitu walaupun kita lupa. Yang perlu kita pahami itu bagaimana? Pertama itulah pentingnya sejarah tadi Bang. Kayak saya menjelaskan nih. Oh, kita Aceh dulu bagaimana kayak gitu. Kita dulu berkembang gini. Lihat sekarang nih apa yang ini. Apakah kita sudah lebih maju dari Aceh sekarang atau dari sebelumnya kayak gitu. Contoh nih Aceh dulu mencipta gini sekarang apa yang sudah diperbuat. Kalau kita lebih mundur berarti kita nih Aceh di era kemunduran bukan di era kemajuan saya bilang itu. Saya sering menyangkut pautkannya masa lalu dan masa depan gitu. Itu yang saya sering kayak gini Bang. Kayak gitu. Saya sampaikan tuh saya sering sangkut pautkan dan saya lebih mudah pakai bahasa sendiri sehingga orang paham semua. Nah, menyambung dari itu tadi soal baca buku dan hafalan tadi, Li. Ya kan? Nah, menurut Aldi sendiri sebenarnya ini kan sudah masuk di era digitalisasi. Ya? Nah, kalau kita melihat soal sejarah seharusnya seharusnya mahasiswa sejarah tuh sudah seharusnya rajin baca buku. Ya, betul nggak, Dik? Nah, menurut Arli sama nggak kita baca buku dengan kita baca tulisan yang ada di media sosial? Handphone kah? Kok menurut saya Bang Dan, itu yang digital sistem digital semua Bang kan. Itu tergantung kepribadian seseorang Bang gitu. Nah, kalau Adli sendiri gimana? Kok saya sendiri itu sering dari HP gitu Bang. Oh, dari handphone. Dari handphone kayak gitu. Kenapa dari handphone? Menurut saya itu lebih memudahkan. Di mana aja bisa? Di mana aja bisa. Kan ada Ipusnas, kan banyak tuh yang bisa kita download aplikasi aksesnya Bang. Tinggal kita baca. Kita tandai lebih mudah. Jadi Li, kalau menurut Adli peristiwa sejarah apa yang paling relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, atau yang lebih tepatnya peristiwa apa yang pernah Adli baca di masa lalu yang saat ini kayaknya masih ada relevansi dengan kondisi Aceh saat ini? Apa tuh, Di? Boleh di spill nggak? Pendapat mungkin Bang. Ya, namanya opini sah-sah aja gitu. Nanti kan yang nonton nanti oh ini Adli salah, nggak masalah. Ini hanya opini gitu. Bebas berpendapat. Jadi kan setelah dijamin oleh undang-undang. Setelah saya melihat gitu Bang kan, itu yang Aceh ini kan disebut dengan yang nggak pernah ditaklukkan gitu Bang. Dan Aceh nggak pernah ditaklukkan. Ya pernah dijajah, cuman nggak bisa ditaklukkan gitu. Cerita tentang Aceh ini sangat hebat gitu. Bahkan Aceh ini sampai diakui oleh dunia kayak gitu. Aceh ini kekuatannya itu bukan hanya laki-laki yang berani angkat senjata, tapi perempuannya juga berperang itu melawan tentara Belanda itu kan kayak gitu Bang. Tapi apakah kondisi saat ini Aceh apakah sudah sejahtera atau belum? Kan itu yang kita pandang sekarang ini Bang kan. Sedangkan Aceh ini adalah daerah keistimewaan gitu. Yang dimana memang harus ada hak yang didapat di sini kan kayak gitu Bang. Kita sebagai masyarakat Aceh gitu kan. Nah, terus menurut Adli sebagai mahasiswa sejarah, kira-kira kalau mahasiswa sejarah nih kontribusinya apa tuh kalau menyikapi soal isu-isu atau isu-isu sosial dan politik lah? Kira-kira sebenarnya kontribusinya orang sejarahnya apa sih dalam hal masyarakat luas? Menurut aku sangat penting gitu Bang. Contoh kan kami sejarah nih tahu kayak gitu. Maksudnya nggak semuanya gitu Bang kan.
Jadi isu-isu umpama nih, isu sosial yang terjadi kayak gini. Jadi di situ mungkin di dalam orasi kayak gitu, demo kayak gitu bang kan, ataupun di sosial media. Jadi di sini kami bisa menyangkut pautkan dengan isu-isu tersebut. Kenapa isu ini kan terlihat nih bang di dalam peta sejarah. Udah pernah nggak terjadi isu ini di masa lalunya? Kok memang belum pernah, yang mirip seperti itu ada nggak? Pasti ada kayak gitu bang. Jadi tahu tuh cara metode menanganinnya ya? Metode menangan paman nih kayak kemarin tuh ada kayak apa? 98. Ya 98. Nah itu 98 tuh. Kan itu bisa kita lihat tuh bang. Apakah setelah 98 itu Indonesia sejahtera? Enggak. Ini apakah ini kan di situ yang bermain politik di situ bang kan? Politik. Kayak ini 98 tuh gimana? Turun dia apakah langsung sejahtera Indonesia sekarang ini? Ya enggak, maksudnya ya enggak juga kayak gitu. Di situ bisa kita sangkut pautkan. Apabila terjadi pemakzulan Prabowo lagi seperti yang statement yang dikeluarkan, apakah setelah Prabowo itu turun Indonesia akan maju? Ya enggak juga, kayak gitu. Tentang pembagian yang ini apa dilakukan, mungkin presiden sudah melakukan dengan seefektif mungkin. Kembali ke politik. Di politik itu kan banyak itu bang yang berkepentingan di situ. Kepentingan tuh kalau kita masih hidup itu pasti nggak habis-habis gitu bang. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sahabat karib kita aja itu pasti mungkin ada kepentingan. Berarti untuk mengkanter atau memfilter isu-isu yang berkembang, baik itu isu sosial ataupun politik di Indonesia atau di Aceh saat ini, ternyata dari kacamata ilmu sejarah juga ada kontribusinya. Betul. Gitu ya. Karena hal-hal tersebut sudah pernah terjadi gitu ya kan. Nah, jadi kita ya harus waspada dan berhati-hati lah supaya sejarah itu tidak terulang kembali. Sejarah buruk tersebut nggak ulang. Nah, terus di soal soal tentang upaya pelurusan sejarah atau revisi sejarah dalam politik ini gimana menurut Adi? Apalagi saat ini Kementerian Kebudayaan ya yang mau menulis ulang sejarah Indonesia. Nah, ini sebagai mahasiswa sejarah pendapatnya tentang hal ini gimana menurut Adli? Kalau menurut saya bang kan, pendapat saya setuju atau nggak setuju? Itu kan sebenarnya ada 2 poin di situ menurut saya bang. Yang pertama? Poin yang pertama setuju dan tidak kan kayak gitu bang. Poin yang pertama itu bagaimana kan itu sebuah pemikiran tuh bakal muncul. Pemikiran tuh setuju apabila mungkin pertama setuju yang dilihat di politik setuju terhadap kubu yang membuat ini. Tapi pemikiran ini apakah masyarakat setuju atau tidak di situ? Kan di sini pemikiran yang baru nih walaupun memang lama kayak gitu bang kan udah diketahui kayak gitu, tapi pasti ada penolakan terhadap itu nanti. Entah itu dari masyarakat yang awam, entah itu dari golongan mahasiswa yang berpengetahuan, entah itu profesor yang mungkin kurang pas terhadap itu pasti terjadi gitu bang. Karena hal yang baru kayak gitu. Karena ada mungkin ketakutan ada penghapusan sejarah tersebut ya. Karena kan kok kita lihat dari sendiri bang, itu kan sejarah Indonesia yang dimana itu kalau kita mengkaji kalau memang mau menulis itu dari kita bilang lah dari yang berkembang dari abad ke-13 itu sangat panjang gitu bang. Saya aja yang umurnya sekarang nih 22 tahun disuruh tulis tentang diri saya dari kecil sampai sekarang itu belum tentu benar. Pasti saya situ menulis yang baik, yang buruk sedikit di situ saya tulis. Pokoknya yang positifnya tertulis lah situ ya. Karena kan selamanya kalau kita dengan di situ kaitkan dengan politik di situ ada keuntungan pasti dicari di situ. Keuntungan di mana ya nggak tahu ya, mungkin bisa dari ekonomi kok kita pandang dari ekonomi, entah itu mungkin dari kepentingan pribadi kayak gitu. Tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Mungkin ini dalam aspek itu mungkin di situ ada benarnya juga untuk merapikan kayak gitu. Merapikan mungkin menteri itu berpikir untuk merapikan nih lebih mudah kayak gitu. Tapi apakah dari 271 berapa juta masyarakat Indonesia setuju terhadap itu? Yang pemikiran itu awal-awal ditolak kayak gitu. Entah mungkin 10 tahun, 20 tahun baru diterima. Mau nggak mau gitulah istilahnya bang. Tapi menurut saya kalau memang beliau membuat statement seperti itu, saya kurang yakin gitu bang.
Orang yakinnya itu bakalan berhasil ya, itu mungkin ada 80% kok berhasil ditulis gitu. Cuman kalau memang kebenaran dan ini itunya, saya kurang yakin terhadap itu. Bahkan kalau mungkin saya tantang pemerintah siapa menulis cerita tentang sejarah tentang dirinya, keluarganya aja, itu belum tentu bisa nulis juga. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya ide untuk penulisan sejarah Indonesia itu saya setuju kan. Tapi dengan catatan ya harus melibatkan beberapa pihak, karena kan Indonesia ini dilatar belakangi sebelum ada Indonesia itu sendiri kan. Jadi ada sejarah-sejarah yang melatar belakangnya lah sehingga terbentuklah Indonesia ini. Nah, dan harapannya itu jangan pernah dihilangkan. Karena tragedi-tragedi itu sampai hari ini beberapa masyarakat itu mengingat gitu kan. Dan bahkan merayakan ulang. Nah, kemudian ya banyaklah tragedi di Indonesia ini, dan itu sebenarnya menurut saya itu harus diceritakan karena itu bagian dari rangkaian sejarah Indonesia itu sendiri kan gitu. Nah, terus nih Di, selama Adli belajar ilmu sejarah di Fakultas Adab Humaniora Universitas UIN Aranyri dan sudah baca beberapa buku ya, kira-kira Adli punya tokoh favorit?